Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang media inovatif untuk mendukung literasi di sekolah dasar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas banyak sekali tentang literasi di sekolah dasar, dari mulai literasi digital, di literasi numerasi, sampai ke literasi sains. Nah, untuk kesempatan kali ini, setelah kita bagi-bagi, semua kelompoknya memiliki tema masing-masing, kita akan lanjutkan proyek yang sebelumnya sudah kita rancang, di mana teman-teman sudah menuliskan dan mengidentifikasi kira-kira materi apa yang sesuai dengan tema literasi di sekolah dasar yang akan teman-teman gunakan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan proyek tersebut dengan menggunakan berbagai media inovasi yang dapat teman-teman pilih. Nah, di sini misalnya ada media inovasi dengan menggunakan Canva, berupa nanti cara pembuatannya itu masih sama seperti biasa, teman-teman membuat presentasi di Canva, namun teman-teman save-nya itu tidak save apa sebagai PPT ataupun PDF. Nah, ya, tapi misalnya di sini itu misalnya sudah jadi nih si PowerPoint-nya atau materinya tentang literasi tertentu. Nah, teman-teman bisa save dengan flipping book. Ya, di Canva itu ada flipping book dan ini nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat akun flipping book. Nah, setelah pembuatan akun selesai, otomatis si hasil apa namanya? Si hasil inovasinya ini tidak akan tersave dengan menu PDF ataupun PPT, tetapi akan dalam bentuk flipping book seperti ini. Sebentar, ini agak loading. Nah, jika teman sudah berhasil ya meng-add cara meng-save-nya itu dengan flipping book, maka akan diarahkan untuk membuat akun flipping book dan otomatis si slide PowerPoint tadi yang kita buat di Canva itu akan berubah menjadi flipbooks ya. Seperti ini tampilannya dan kita bisa meng-share link flipping book-nya ya. Ini ya tadi contoh ya, misalnya ada satwa endemik di Indonesia. Mm-mm. Jadi tampilannya seperti ini. Dan seterusnya. Ya, jadi seperti membaca buku digital, namun dengan tampilan yang lebih menarik. Nah, ya, seperti itu. Sebetulnya kita juga bisa langsung share apa share link Canva untuk khusus untuk publis gitu ya. Nah, itu bisa dipilih saja yang jelas konten literasinya teman-teman kan sudah ada masing-masing kelompoknya. Terus sudah mengidentifikasi ini tujuan pembelajarannya apa, indikator yang mau dicapainya apa. Nah, sekarang tinggal buat mana tulisan yang akan teman-teman tampilkan dalam bentuk e-book ya, baik itu di Canva atau misalnya teman-teman lebih suka pakai PowerPoint boleh, terus mau pakai flipping book boleh. Yang jelas kontennya silahkan mulai dibuat secara berkelompok. Nah, minggu depan kita akan bertemu di kelas, saya akan view perpoknya membuatnya di mana dan silahkan ditampilkan oleh setiap kelompok ya. Atau misalnya selain alternatif tadi Canva, terus ada PowerPoint ya. Nah, itu bisa eh,
di mana saja, bisa menggunakan yang mana saja maksudnya ya. Terserah teman-teman cocoknya di mana. Misalnya, oh saya lebih expert di PowerPoint ya silahkan. Kalau misalnya di Canva ya silahkan. Terus mau coba tampilan lain misalnya di Flipbook boleh. Atau ada juga aplikasi yang namanya Book Creator ya. Tapi si Book Creator ini kalau yang gratisan fiturnya terbatas, tapi boleh dicoba juga kalau misalnya teman-teman mau mencoba. Tapi tampilannya sama saja, hanya apa ya, bentuknya gitu ya. Jadi si bentukannya yang berbeda karena si book creator ini disajikan untuk lebih apa, menarik, lebih interaktif nih ya, misalnya. Nah, ini kan cover. Cover teman-teman boleh menggunakan AI ya untuk membantu misalnya covernya itu mau apa. Nah, ini contohnya misalnya di PAUD ya. Ini covernya deskripsikan, kemudian misalnya minta bantuan ChatGPT atau Gemini ya, terserah. Eh, Nah, ini kayak gini. Jadi gini, si tampilan buku literasinya itu tidak hanya misalnya teks-teks saja, tetapi kita harus mikirin konsepnya apa yang mau kita ajarin. Misalnya tentang literasi, numerasi, berarti tentang matematika, misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tentang apa, literasi sains, ya berarti tentang IPA dan seterusnya. Nah, ini adalah ada salah satu contoh ya. Nah, buku ini milik siapa? Ambil fotomu. Maksudnya di sini ambil fotomu itu untuk si anak yang membacanya seperti itu. Nah, terus di sini, Hai, aku Laila. Aku sangat suka belajar seperti itu. Terus ada juga misalnya ini nih, selamat pagi, si bu gurunya itu bilang gitu ya. Terus ini fungsi-fungsi anggota tubuh. Nah, kalau si book creator ini sama seperti di Canva sih sebenarnya kita bisa mengembed suara. Jadi kalau misalnya bukunya ditujukan untuk anak kelas rendah yang belum lancar membaca, nah ini jadi kita bisa membantu mereka untuk bisa membaca buku tersebut karena bukunya ada suaranya seperti itu. Nah, terus di sini ada beberapa ya, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk makan. Nah, ini masuk ke literasi sains. Misalnya kita akan mengenalkan anggota tubuh dan fungsinya. Nah, terus di sini ada kuisnya juga. Ya, kuisnya itu bisa kita apa, mengajak anak untuk mengerjakan secara interaktif kayak gitu. Nah, terus tubuh kita memiliki bagian privasi. Apa itu bagian privasi? Nah, ini ada nyanyinya gitu ya. Sentuhan yang tidak boleh dan sentuhan yang boleh, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa embed juga si suaranya itu di sini. Nah, selanjutnya, nah ini ya, misalnya tubuh yang tertutup pakaian dalam adalah bagian privasi, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terus misalnya bolehnya oleh siapa? Oleh orang tua, dokter ketika diperlukan tapi dengan izin kita, misalnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita pakai dengan bantuan misalnya ChatGPT atau misalnya kalau pinter ngegambar, langsung ngegambar sendiri di Paint misalnya itu terserah boleh ya. Terus misalnya ini letakkan pada bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Si X-nya ini bisa digeser-geser misalnya kayak gitu ya. Nah, itu interaktif sekali. Nah, selanjutnya di sini juga apa sih yang boleh dan tidak boleh, misalnya bagian mana, seperti itu. Jadi bukunya sangat interaktif. Nah, terus ambil hurufnya dan pasangkan dengan bayangan yang tepat. Nah, ini misalnya T kemana gitu ya, mencocokkan lah kayak gitu. Nah, terus bantu memilih baju. Nah, jadi si bukunya itu sangat interaktif ya. Nah, jadi Lila percaya diri. Lila tahu bahwa tubuh ini adalah milik Lila. Begitupun dengan tubuh kamu. Tubuhmu adalah milikmu. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, si bukunya ini harus sangat interaktif, full color, cocok untuk anak sekolah dasar. Kemudian tema-temanya bisa disesuaikan dengan tema-tema kelompok ya, misalnya yang tadi saya jelaskan literasi. Yang sudah kita bahas dari mulai literasi numerasi sampai ke literasi teknologi misalnya. Nah, itu boleh dipilih, tinggal disesuaikan saja. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman silahkan diskusi dengan kelompoknya.
mau bikin temanya kan sudah ada, tinggal menentukan materi apa yang akan disampaikan. Misalnya kalau ini kan mengenal anggota tubuh, misalnya, nah itu bisa disesuaikan dengan kelasnya ya teman-teman kebagian di fase mana, kelas berapa, tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa kan itu semua sudah teman-teman miliki ya per kelompok. Nah tinggal teman-teman menuangkan hasilnya itu ke dalam bentuk sebuah e-book ya. E-booknya itu boleh dibuat di buku kreator, di Canva, di PowerPoint. Nah, tampilan atau contoh e-book yang saya share yang seperti ini. Jadi si e-booknya itu tidak hanya berupa cerita, tetapi ada interaksi antara si siswa yang membaca dengan si e-booknya ya. Ada soalnya, ada suaranya, misalnya kayak gitu ya. Terus sini buku ini milik siapa, ambil fotomu. Nah, jadi si anak juga bisa menyimpan fotonya di e-booknya seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ajukan. Eh, di WhatsApp grup saya akan respon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di pekan depan secara offline di kelas insya Allah. Dan kita akan mulai proyek kelompok. Sekarang teman-teman cukup menentukan mau di mana mengerjakannya, rancangannya seperti apa, cerita apa yang akan disampaikan, soalnya seperti apa. Nah, nanti pekan selanjutnya kita langsung secara berkelompok melihat progres pengerjaan yang sudah teman-teman kerjakan, sudah sampai mana seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.